Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih untuk kesempatan masih Bapak berikan pada masing-masing kami. Untuk pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh kembali assemble bersama-sama untuk membicarakan firman Bapak. Biarlah Bapak firman yang akan kami pelajari ini gak cuman jadi kami punya intelek saja, tapi boleh kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Bapa satu-satunya. Amin. Amin. Thank you, Dinda. Ya, Cek. Oke. Nah, jadi kita sama-sama ini ya. Tanya, saling question answer lah. Apa yang kita tahu, terus kita saling sama-sama tanya satu sama lain ya. Oke. Kalau gitu kita mau atau enggak kita mulai yang dari awal lah. Apa yang dijelaskan kita ulang sama-sama ya, dia punya urutannya untuk kita bisa ngerti. Kita minta Itin boleh lead out pagi ini, Itin. Pagi Mice. Pagi Itin, silakan Itin. Yang gambar atau waktu Didi lagi meringkaskan ya Mice? Sama aja kan? Menurut baiknya ini aja ya, dari yang awal ya. Oh, supaya sebelum ke gambar itu Mice. Ya, yang Itin dapat apa boleh ditanya-tanya ke orangnya Itin. Oh, baiklah Mice. Oke, yang bagian waktu pertama yang Itin dapat, minta kesediaan, mau ditanya ya. Oma Alsyaja. Halo Oma pagi. Lagi bikin obat, sorry. Kalau begitu, Anti Dewi. Bisa dengar Anti? Selamat pagi. Halo, selamat pagi Tin, bisa dengar. Yang Itin mau tanyakan kayak gini Anti. Di buku Matius 5 ayat 17, apa yang menunjukkan adanya perbedaan pemikiran antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Semoga tidak. Itu boleh Anti. ulang lagi pertanyaannya. Boleh Kakak. Jadi di Matius 5 ayat 17 itu apa yang menunjukkan perbedaan pemikiran dari orang Farisi dan Tuhan Yesus dan orang Farisi. Thank you, Itin. Iya, Kakak. Bagaimana, Anti? Tadi kita Awalnya Oma Osya, terus habis itu ada lihat Oma ada izin, Itin minta Anti Dewi. Oma. Seperti itu. Kalau misalnya Anti Dewi
putus, boleh Oma yang gantikan. Pertanyaan Nanti begini. di Matius 5:17, apa yang menunjukkan perbedaan pemikiran antara Tuhan Yesus dan orang Farisi? Oh, Matius 5 ayat 17. Di situ ada kata tingnot yang yang bikin Tuhan Yesus dan orang Farisi berbeda. Ada Yang bedanya. menunjuk. Oke. Iya. Terima kasih Oma. Iya Anti Dewi. Apakah tadi Iya Oma. Apakah tadi Anti Dewi dapat pertanyaan Itin waktu putus? Sebelum putus maksudnya. Iya, pas putus tadi Tin, sorry ya. Anti punya signal tiba-tiba aja tadi putus. Iya. Dari mulai masuk tadi nggak putus. Iya Anti. Bisa aja. Terus Anti sudah dapat Tapi memang pertanyaan. ini sering putus. Iya Tadi Anti. kalau nggak salah Itin tanya apakah perbedaan Tuhan Yesus dengan orang Farisi ya? Perbedaan pemikiran. Sama. Perbedaan pemikiran di antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi kan ya? Iya. Iya Anti. Yang itu sesuai dengan 5:17 ya? Nah, Itin baik. Iya sesuai 5:17. Matius, enggak, maksud aku di Matius 5 ayat 17 ya itu. Yang ada kata think not itu ya. Itu jawaban Anti ya, Tingna. Iya, perbedaan. Karena orang Farisi itu think not. Oke, terima kasih Anti Dia dan Oma Osha. Nah, jadi itu dia ya jawabannya. Pasti semua sudah familiar dengan dua kata ini, yaitu kata tingkat. Inilah yang menunjukkan perbedaan pemikiran antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Dan untuk mau menguraikan kata tingkat ini, atau kayak mau lihat lebih detailnya apa perbedaan pemikiran orang Farisi dan Tuhan Yesus ini, Itin mau minta untuk gantian yang Itin mau pilih orangnya untuk menjelaskan penguraiannya ini. Itin minta kesediaan oleh Anti Lina. Selamat pagi Anti. Terima kasih ya Anti Dewi dan Oma Olsya. Kita ganti ulang. Makasih, Tin. Halo, Tin. Iya, selamat pagi Anti Lina. Pagi. Sorry, boleh ulang yang tadi? Apa ini, Tin? Kan Anti Dewi dengan Oma so jawab Tingnato untuk Iya. menjawab pertanyaan Itin yang tadi. Terus Itin mau minta Terus diuraikan atau lebih detailkan dia punya menjelaskan ini kata Tingnat ini Anti. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Matius 5:17 dengan John 3:17, kata tingkat di 3:17 ya, Matius ya. Terus kemudian di situ ada orang Farisi katakan bahwa mereka berpikir Tuhan Yesus itu datang untuk destroy the law kan. Terus Tuhan Yesus bilang jangan kamu pikir itu, bahwa yang kamu pikir itu salah, tidak seperti itu. Yang aku pikir itu adalah bahwa aku itu datang bukan untuk destroy the law, begitu. Artinya waktu Tuhan Yesus bicarakan itu kan setelah dia datang kan. Nah, sebelum dia datang itu artinya posisi hukum itu tetap sama gitu. Hukum yang dulu dengan yang hukum waktu Yesus katakan itu kepada orang Farisi, kondisi hukum itu sama gitu. Karena Tuhan Yesus tidak ada rencana untuk membinasakan hukum itu kan. Di bagian setelah menjelaskan
Tuhan Yesus bukan datang untuk destroy the law, terus anti bawa kemana? Sorry. Yang aku bilang artinya kalau Tuhan Yesus Halo tidak Tin. destroy. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Tulang. Ini kita mau bahas apa? Soalnya aku terlambat belum masuk. Oke, Lagi bahas. kalian Sudah ada Oh, Dedi teman Renji. sudah yang kemarin. bergabung. Iya. Jadi tadi Iya, teman-teman betul. yang sedang berjuang dan belum dapat ya, jadi dikasih clue bagaimana cara jawabnya, oke? Jadi kalian punya reason ini harus ditingkatkan, guys, harus ditingkatkan, oke? Harus dipilah-pilah. Tapi nggak bisa juga dapat kalau nggak tahu siapa saya. Benar nggak, Gedi? Iya, Dedi. Ini Gedi berkali-kali. Saya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ini kalian harus dapat ya. Kita udah bukan cuma satu kali bilang, betul? Udah berkali-kali bilang ini. Lalu habis itu dipilah. Nomor satu, nggak usah lihat bukannya. Lihat sayanya siapa dulu. Lalu bukan saya, oke? Habis itu bukan saya siapa? Kalau bukan saya, pilihannya domba dengan catatan tahu cerita. Tapi bukan domba lagi kan? Sudah bukan saya, bukan domba siapa? Pilihannya siapa? Manusia lah. Oke, boleh kita? Boleh, Den. Oke. Well, terima kasih kelompok yang sudah dapat, sabar menunggu walaupun mau bikin apa lah ya, betul gini. Lagi tolong Tadi yang... kita discuss, Den. Oke. Jadi kita doa buka. Kalian sudah doa buka? Tadi sudah, tapi nggak apa-apa lagi, Den. Sudah, Kak. Kalau gitu Ibu Rima untuk semua lah sekaligus, oke? Baik, Kak. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kembali kami pagi ini untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami sehat-sehat semuanya. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kami percaya Engkau yang menolong kami supaya kami benar-benar bisa memahami ya Bapak. Kami hanya perlu menurut Bapak, percaya, menurut, dan Engkau akan memberikannya ya Bapa. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oke, Ibu Rima. Sama-sama, Kak. Oke. Stanley, urusan hari ini dibereskan hari ini ya, San? Daily bread. Hari ini cukup hari ini. Thank you. Oke, mantap. Oke. Jadi mari kita mulai. Nah, kita mau masuk yang lain ya. Mereka karena tadi nggak bikin kuis, jadi masuk di ruangan bikin kuis dulu, tapi udah cukup waktunya karena kita udah mulai. Masuk nggak? Nggak masuk kali. Masuknya kemana? Masuk kok sini. Oh, di sebelah sini semua. Oke, sudah masuk semua. Oke. Oke. Mari kita buka Kolose 2 ayat 8 sampai 10 ya. Itu kan kita punya ayat semua. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Banyak. Oke. Coba bacalah bahasa Indonesia supaya saya nggak usah terjemahkan lagi. Supaya kalian langsung dengar aja. Saya ya, Kak. Boleh. Ya.
Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Wah, oke. Mantap. Oke, jadi di sini dikatakan hati-hati. Beware itu hati-hati. Oke. Artinya hati-hati, artinya kamu bisa tertipu kalau kamu nggak hati-hati, betul? Dan kamu bisa tertipu dengan cara apa? Filsafat. Filsafat itu adalah orang punya reasoning lah ya. Dan mereka punya deceit, tipuan. Artinya reasoning tidak berfondasi lah. Walaupun fondasinya pasir ya. Jadi hati-hati dengan orang punya reason yang kalau ngerti Alkitab bukan main dongengnya lah. Hati-hati dengan itu. Dan mereka akan punya reason itu berdasarkan tradisi manusia, berdasarkan elemen roh dunia. Aduh, nggak ada mantapnya, San. Dan nggak sesuai dengan Kristus. Artinya pasir, betul? Pasir. Ini bukan batu. Kristus batu kan? Lalu dikatakan kata terakhir adalah Kristus kan? Jadi coba ringkas dulu. Coba ringkas yang saya baru bilang loh, supaya kalian ulang lagi lalu dengar kembali lagi. Saya mau Cica coba bilang itu yang saya bilang tadi, Cica. Halo, Uncle. Halo, Cica. Kedengeran? Bisa. Oke, jadi ringkasannya adalah di Kolose 2 ayat 8, di situ dibilang ada kata beware, di mana itu artinya hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah reasoning atau reason seseorang, tapi reason seseorang ini harus kita hati-hati. Kenapa bisa hati-hati? Karena reason ini ada unsur-unsur dunia yang bukan dari Kristus. Ada elemen-elemen dunia. Oke, waduh. Namanya dunia gimana, Cica? Nggak mantap, betul? Nggak mantap, Uncle. Baru bilang elemen dunia, waduh. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau dibilang hati-hati, kita benar-benar harus perhatikan ini. Karena kalau nggak hati-hati, kita akan binasa sama-sama dengan semua orang yang ditipu setan. Gimana, Nika? Betul? Ini hati-hati namanya. Kalau di Alkitab atau Roh Nubuat itu, kalau dibilang hati-hati, tolong perhatikan baik-baik. Kalau dibilang lampu merah, kedap-kedip di depan mata di mobil, lo bilang hati-hati, jangan tancap gas, benar? Iya. Iya. Jadi ini cara baca Alkitab itu kalau nggak peka, disuruh rem dia tancap terus. Dari konsep ya. Hati-hati, saya kalau lihat hati-hati, ini hilang nih kalau nggak hati-hati. That's it. Segampang itu sih, Cak. Betul? Hilang. Baik. Pak Sudarto bagaimana? Bisa ngerti itu konsepnya? Iya bisa, Pak Reni. Bisa ya? Hati-hati cilaka. Iya betul. Cilaka. Tuh. Ya, betul sekali. Jadi kalian harus dibiasakan dengan itulah. Kalau sudah biasa bagus, yang belum Nika, what happened Nika? Where's me? Kebelet Om. Kebelet. Wait Om. Oke. Jadi hati-hati karena ada orang-orang yang mau pakai kata-kata yang manis, yang kelihatan kedengarannya mantap, dan kita akan kasih contoh, memang kedengarannya mantap.
Oke. Nah, saya kasih contoh apa artinya mantap. Oke. Jadi, dengar mantap ini begini Pak Serato ya. Orang bilang nanti kan nggak boleh jual atau beli. Dan kalau nggak boleh jual atau beli, kamu nggak akan makan. Kalau kamu menurut firman Tuhan, kamu nggak akan makan, minum, nggak bisa beli apa-apa. Nggak bisa beli apa-apa. Kan? Jadi, dan yang kamu miliki akan habis lah. Betul? Akan habis. Karena dia bilang, oh saya ada apa-apa kok. Iya, akhirnya habis juga kan. Lalu nggak ada apa-apa. Nggak bisa jual, nggak bisa beli. Mau tukar nggak bisa, untuk nggak bisa. Jadi kamu nggak bisa makan, minum. Kelaparan dan akan mati. Waduh. Waduh, kalau mati nggak benar dong. Wah, kalau mati gawat dong. Harus makan kita. Makanya jangan terlalu fanatik. Terima aja itu demi makan, tapi di dalam hati kamu tolak. Nah, reason dunia masuk akal nggak? Reason dunia. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Reason dunia masuk akal. Oh iya ya. Aduh, jangan bodoh-bodoh. Kamu jangan bodoh-bodoh. Gara-gara bodoh-bodoh nanti mati bodoh-bodoh. Artinya Sadak Mesak Abednego siap mati bodoh-bodoh dong, betul? Artinya Daniel siap mati bodoh-bodoh walaupun nggak mati, betul? Tapi mereka siap mati bodoh-bodoh. Jerome dengan Has benar-benar mati bodoh-bodoh. Orang-orang yang dianiaya karena kebenaran semuanya mati bodoh-bodoh. Tuhan Yesus hampir mati bodoh-bodoh. Udah lapar nggak mau makan lagi. Padahal bisa bikin batu jadi roti. Bodoh-bodoh. Kita lihat itu. Jadi dari segi dunia, kalau memang saya punya pikiran dunia itu memang bodoh, betul? Bodoh kan itu? Iya. Itu namanya apa? Vain deceit, philosophy. Itu roh dunia. Dan nggak sesuai dengan Kristus. Artinya Kristus apa? Udah 40 hari, 40 malam, 40 hari nggak makan. Nggak makan di padang belantara ini. Malam dingin, siang panas. Dan bisa bikin batu jadi roti kalau mau. Tapi tetap nggak mau. Apakah Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita di mana contohnya bodoh-bodoh? Enggak. Enggak. Tidak. Artinya kalau bertentangan dengan Tuhan Yesus, itulah yang bodoh-bodoh. Benar. Ya. Itu dia. Ini sama dengan kita punya row pertama kan, Cica? Namanya Tuhan Yesus bilang jangan bilang bodoh-bodoh, betul? Iya. Walaupun kedua pun nggak bodoh-bodoh. Jadi ini nggak ada bodoh-bodoh. Artinya kalau orang nggak kenal prinsip Alkitab, nggak kenal Kristus, nggak tahu tujuan hidup, bodoh-bodoh lah mau mati kelaparan gara-gara mau maniso menurut hukum Tuhan, betul? Itu dia. Dia bilang apa? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kalau kamu tertipu. Hati-hati kalau kamu terbuai. Artinya yang membuat kamu harus hati-hati ialah kamu. Kamunya harus hati-hati terhadap kamu punya sikap yang bisa menerima kebodohan itu. Itu yang harus dihati-hatiin. Kamu punya cara pikir, kamu punya cara reason, kamu punya cara pikir, well Tuhan ngerti kok, dia nggak akan izinkan saya. Masa Tuhan mau izinkan saya kelaparan? Masa sih? Hati-hati kalau pikir seperti itu. Itu yang harus dihati-hati. Buktinya di Ulangan 8 ayat 3, dibilang, Bapa sengaja umat Tuhan lapar. Sengaja. Bapa sengaja cut off makanan supaya umat Tuhan lapar. Jadi kalau saya bilang, oh Bapak nggak akan izinkan saya lapar, dia sengaja umat Tuhan lapar. Tumpang nggak di situ? Apakah Tuhan Yesus lapar karena memang nggak ada makanan di situ? Atau dimanapun? Enggak. Tuhan Yesus sengaja lapar. Bapa sengaja izinkan anak yang tercintanya lapar.
Jadi kalau bilang, oh Bapak nggak akan izinkan saya lapar, hati-hati pikiran seperti itu. Bagaimana? Pak, gimana Pak Sudato, boleh? Hati-hatinya ke kita ya, Uncle. Ke kita. Hati-hati saya punya gaya pikir, itu maksudnya. Hati-hati itu, kamu punya cara pikir, kalau kamu kalau kamu punya cara pikir, namanya oke, oh saya cinta Tuhan. Oh tapi kalau nggak boleh ini, oh Tuhan ngerti kok saya harus makan. Itu hati-hati, bukan demikian. Jadi jangan pernah pikir, oh saya umat Tuhan, saya nggak pernah akan dapat musibah. Oh tolong lihat Ayub. Ayub sempurna, dapat musibah. Saya sedang, kira-kira enggak. Kira-kira enggak kalau yang sempurna dapat musibah? Salah kira. Dapat. Salah pikir. Jadi kita akan menderita, kita akan dianiaya, kita akan mati. Nah kita itu siapa? Tuhan yang tahu ya. Jadi dia mati, artinya dia berdosa itu. Siapa bilang karena dia mati dia berdosa. Karena kematian dia menghasilkan pasti ada yang masuk kerajaan surga. Hati-hati dengan pikir bahwa saya nggak akan dibinasakan, saya nggak akan mati, saya nggak akan dapat musibah. Ini semua ini. Nah kalau 7 tulah betul saya nggak akan kena kalau saya setia. Tapi bukan berarti bahwa saya nggak akan diancam, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jual, nggak boleh beli. Dirampas rumahnya, dirampas dia punya kebun, sampai harus lari di gunung-gunung, atau masuk penjara. Itu akan terjadi bagi umat Tuhan gara-gara mereka setia. Jadi untuk bilang, jangan pikir gitu. Jangan pikir bahwa Tuhan nggak akan izinkan kamu. Dan kalau Tuhan izinkan itu bukan Tuhan izinkan, itu kamu punya dosa. Sama dengan Ayub nggak? Kalau kamu dapat musibah itu karena kamu berdosa. Ayub bilang, gimana dosanya? Jadi seakan-akan umat Tuhan itu hanya dapat berkat. Dan kalau nggak dapat berkat, itu karena kamu berdosa, bukan karena Tuhan izinkan. Hati-hati pikiran itu. Persis. Saudara dengar kan? Jadi umat Tuhan akan nggak mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran, dan penderitaan? Akan nggak? Akan. Nggak bisa masuk surga mulus-mulus, nggak bisa. Itu dia. Buktinya Tuhan Yesus sebelum ke surga 33,5 tahun diincar setan terus, dianiaya, diolok-olok, difitnah, segala macam. Mati, baru kembali ke Bapaknya. Lalu saya mau mulus-mulus. Itu hati-hatinya. Hati-hati kalau kamu pikir seperti itu. Jadi kita harus siap-siap untuk apa? Untuk dianiaya. Untuk difitnah. Untuk disalah mengerti. Dan orang yang salah mengerti itu benar-benar pikir bahwa kita salah dan mereka benar. Mereka tulus dalam kesalahan mereka. Sehingga kita di dalam pikiran tulus mereka bukan main keras kepalanya. Dan patutlah disingkirkan saking keras kepalanya ini kelompok kecil ini. Aduh, betul sekali. Masih mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Jawabannya, emangnya saya ada pilihan lain? Inilah satu-satu pilihannya di dunia. Emangnya ada pilihan lain? Kalau ada pun saya akan tolak, betul? Boleh? Saudaranya boleh? Saya ikuti? Kalian ya bisa ikut kalian. Ya. Mantap. Lalu dibilang apa? Make sure kamu berdasarkan Tuhan Yesus. Karena semua itu bukan berdasarkan Tuhan Yesus. Artinya enggak hati-hati kalau saya berdasarkan Kristus. Tapi untuk bilang itu hati-hati artinya jangan asumsi saya berdasarkan Kristus. Tapi kenyataannya enggak. Hati-hati. Hati-hati.
kita akan disalah mengerti. Seluruh dunia orang jahat ya, akan salah mengerti. Dan salah mengertinya ialah mereka benar-benar pikir bahwa kitalah benar-benar si penyebab bencana alam. Nah, ada yang tahu enggak, tapi pada umumnya memang mereka pikir demikian. Dan kalau keluarga mereka dan teman mereka sedang menderita bencana alam, dan kita penyebabnya, lalu kita enggak mau bertobat berdasarkan standar mereka, kita keras kepala enggak namanya? Kita peduli enggak sama mereka punya penderitaan, kalau kita penyebabnya, lalu kita enggak mau berubah? Tidak peduli. Jadi mereka benar-benar dengan senang hati enggak mau bunuh kita, supaya mereka enggak menderita? Iya. Iya. Wih. Welcome to the end of the world. Selamat datang ke akhir zaman. Oke, lalu kita baca. Artinya kita harus berdasarkan Kristus. Lalu dikatakan ayat 9, karena di dalam Kristus. Kalau bicara di dalam Kristus, ayat apa muncul? Ayat apa muncul kalau di dalam Tuhan Yesus? Ayat apa muncul? 14:10. John 3:16. Whosoever believeth di dalam Dia. Betul? Oh, in him. Nah, ini banyak pilihannya. Tapi barang siapa percaya di dalam Dia. Artinya di dalam Kristus, itulah yang saya harus percaya kalau mau memperoleh kehidupan kekal. Betul? Jadi dikatakan di sini ayat 9, karena di dalam Kristus yang saya harus percaya kalau nggak mau binasa. Betul? Karena di dalam Kristus adalah kelengkapan. Di dalam Kristus adalah kelengkapan daripada keilahian. Jadi dalam Kristus itu keilahian yang lengkap. Nah, kalau bicara keilahian, ayat apa muncul? Ayat Alwin 1:20. Roma 1:20. Dan keilahian pasangannya apa di situ? Eternal power. Kuasa. Power. Artinya kuasa itu hanya dimiliki oleh makhluk ilahi. Dan kuasa yang penuh itu yang miliknya Bapa berdiam di dalam anaknya. Oke. Jadi harus berdasarkan itulah reason saya. Karena kalau bukan berdasarkan itu, saya akan bilang, Tuhan ngerti kok kalau saya tunduk kepada patung. Kalau enggak saya mati. Tuhan ngerti, Tuhan mau saya hidup. Kalau saya enggak percaya itu, itulah bahasa saya nanti. Nah, boleh sejauh ini semua? Ya. Dedi, jadi istilahnya dalam mengambil reason saya itu, semuanya itu harus berdasarkan powernya, eternal powernya Bapa yang ada di dalam anak ya, Dad? Ya, semua itu. Itulah yang lawannya dunia. Itu lawan dunia. Jadi kalau saya bilang bahwa dunia ini adalah hasil evolusi, saya menyangkal yang di dalamnya dia gini. Karena yang di dalamnya dialah yang dengan berfirman langsung menjadi semua yang difirmankan. Bukan melalui evolusi. Bisa ngerti itu? Itu adalah singkat contoh. Bagaimana guys? Ya. Lalu ayat 10 dikatakan, dan kamu kalau berada dalam Dia, bagaimana caranya untuk berada dalam Dia? Di mana ayatnya? 15:7. John 15:7. Untuk berada dalam Dia, firman-Nya yang berada dalam Dia berada dalam saya. Artinya kepenuhan Bapa dalam Kristus
berada dalam saya. Bisa nggak tertipu dengan false deceit ini, dengan philosophy of man? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Bagaimana saya mau tertipu kalau saya memiliki hikmat yang bisa bilang bahwa itu tipuan? Bagaimana? Kalau orang tipu, saya bilang, oh tipu itu. Bagaimana mau ketipu? Bagaimana saya bisa ketipu kalau saya tahu itu tipuan? Kan? Jadi waktu setan bilang, kalau kamu memang anak Bapa, coba buat ini batu jadi roti. Nah, pertama, kalau kamu memang anak Bapa, jadi jawabannya, iya saya anak Bapa. Okay? Lihat setan punya argumentasi. Kalau kamu anak Bapa, jawab dulu. Iya saya anak Bapa. Oke, karena kamu anak Bapa, coba buat batu jadi roti. Oke, karena saya anak Bapa, saya bikin. Coba lihat dia punya alur cerita. Sih kalau kamu anak Bapa, oh saya bukan anak Bapa. Bikin buah, ya nggak bisa lah. Betul nggak? Bisa lihat reasonnya? Ini yang tipuan setan Pak, ya. Lihat reasonnya, ikuti reasonnya. Ikut reasonnya. Reason yang paling penting untuk diikuti. Setan jangan lupa, setan di semesta alam jagoannya penipu. Setan jagoannya penipu di semesta alam. Jadi jangan anggap remeh kalau dia ngomong tipu, dialah jagoannya, betul? Semua itu anak buahnya. Dia bilang apa? Kalau kamu anak Bapa. Jadi jawaban Tuhan Yesus apa? Kalau kamu anak Bapa, saya anak Bapa. Titik. Oke, saya anak Bapa. Kamu anak Bapa, oke. Oh, kalau anak Bapa coba bikin batu jadi roti. Anak Bapa bisa kan? Iya, karena saya anak Bapa, saya mau bikin. Reasonnya mantap nggak? Iya. Iya. Kayak nggak ada salahnya gitu ya, Den? Sementara bikin reasonnya mantap, sedang tertipu. Bagaimana? Iya, pancingannya mah. Gitu. Itu dia. Ini dia. Si setan nggak bilang, saya ragukan kamu anak Bapa. Kalau kamu ragu kan ya urusan kamu lah, saya nggak ragu kok. Dia bilang, kamu anak Bapa? Iya. Oke, karena anak Bapa coba bikin. Kan anak Bapa bisa. Oh iya, saya mau, betul. Dan saya mau buktikan bahwa saya anak Bapa. Tapi di dalam Tuhan Yesus apa? The fullness of the Godhead bodily. Dia tahu nggak? Oh, ini tipuan ini. Kenapa? Kenapa dia tahu tipuan? Kamu kan tahu saya anak Bapa, kenapa bilang kalau? Kenapa kamu bilang kalau kamu di samping Jordan waktu saya dibaptis, lalu Bapak bicara, kamu kan dengar. Kenapa mau bilang kalau lagi? Di saat bilang kalau, oke, tipuan. Tipuan. Jadi kalau ada ego, mantap nggak dilayani di situ? Kalau memang ada ego. Kamu anak Bapak ya? Bukan. Nah, iya lagi. Coba buktikan. Oh iya. Berdosa. Jadi kalau Hawa yang nggak ada dosa bisa tertipu, bagaimana kalau dosanya udah tumpukan 6.000 tahun punya, lalu nggak hati-hati lagi? Oh man. Makanya kalau Alkitab bilang hati-hati, hati-hati, jangan dilewatin gitu aja. Hati beneran, hati-hati. Benar-benar. Ngerti kan? Dan kamu lengkap dalam Dia yang adalah kepala daripada segala kuasa. Oke. Artinya kamu berada di dalam oknum di mana di dalamnya kuasa yang menciptakan segala-galanya. Bagaimana mau tertipu kalau begitu? Bagaimana mau tertipu, betul? Mustahil kan? Tunggu saya mesti mati dulu, oke? Oke. Coba isi dulu. Nih sebentar dulu saya lanjut. Oke. Yana, ini yang terakhir. Kalau kamu berada dalam
oknum itu yang dimana di dalam oknum itu ada kuasa yang menciptakan segala-galanya. Segala-galanya diciptakan oleh kuasa itu. Kira-kira kuasa itu mampu nggak untuk bantu kita untuk tidak tertipu? Bisa. Bisa. Bantu kita untuk hati-hati. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau Oke. tadi berdasar, ya silakan. Ya, thank you Nika. Jadi betul, jadi udah pasti bisa ya. Kalau udah bisa, udah pasti bisa. Jadi kita mau fokus dengan saya bisa percaya nggak? Kalau bisa sih bisa. Bagian sayanya ini bisa nggak mau percaya kan? Itu dia. Oke. Nah, waktu kita bilang di dalam Tuhan Yesus itu lengkap Godhead bodily, kita sedang bicara tentang kemanusiaannya Tuhan Yesus. Oke? Kita sedang bicara tentang kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kalau dibilang di dalam dia komplit kuasa Bapa. Komplit. Kuasa yang dimiliki makhluk ilahi lengkap di dalam Tuhan Yesus sebagai manusia. Lengkap. Dan kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah berdosa dan nggak pernah tertipu untuk berdosa. Nah, waktu saya bilang nggak pernah tertipu untuk berdosa, orang bisa berdosa gara-gara tertipu. Siapa orang pertamanya? Hawa. Hawa. Jadi nggak cukup ada kuasanya, lalu tertipu. Jadi hati-hati itu benar-benar hati-hati nggak? Kalau Hawa ada akses kepada kuasa yang full tapi tertipu. Sebagai manusia yang nggak berdosa. Tuhan Yesus sebagai manusia yang sudah mewarisi kelemahan efek dosa, lebih parah dari Hawa, kemanusiaan Tuhan Yesus loh. Coba pikir, kemanusiaan Tuhan Yesus lebih parah dari Hawa. Kayaknya nggak masuk akal tuh, San. Bukankah satu pencipta? Dan Hawa tertipu, Tuhan Yesus enggak. Jadi di mana perbedaannya? Sebagai manusia, Hawa enggak bergantung sepenuhnya kepada kuasa yang penuh. Sebagai manusia yang penuh dengan warisan kelemahan mulai dari Adam, sepenuhnya bergantung kepada kuasa Bapa dan enggak pernah tertipu dan berdosa. Jadi ini bukan soal berdosa atau enggak. Ini soal apa, Dan? Percaya. Bergantung. Ini soal bergantung. Dan orang yang akan benefit dari kebergantungan adalah orang yang bukan main enggak percaya dirinya. Iya. Bisa? Uncle ada yang miss, Uncle. Kalau Tuhan Yesus kan selalu ada ketergantungan. Nah, kalau manusia tadi ada apa? Ketergantungannya gimana tadi? Yang terakhir. Pak Sudarto bisa tolong Mbak Nuni? Dikatakan tadi tidak percaya diri. Tidak ada Iya. percaya diri. Nah, yang tidak percaya diri itu karena ketergantungan. Ketidakbergantungan kepada kuasa Bapa. Supaya kita bergantung. Iya, betul. Itu yang hilang saya tadi. Sudah dapat? Coba Ya. Mbak Nuning bilang lagi kalau make sure udah dapat, coba. Jadi gini kan, Hawa itu tertipu karena dia tidak bergantung penuh pada Bapa kan. Walaupun dia dia sebenarnya sempurna, walaupun dia sempurna tapi tidak bergantung sama Bapa. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu tidak tertipu karena dia selalu bergantung kepada Bapa. Walaupun
walaupun dia sebagai manusia Yang sudah mempunyai keturunan dosa gitu. ya, yang sudah memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan. Terus yang terakhir tadi yang aku hilang kayak miss gitu. Itu, ya. Jadi orang punya ketergantungan itu, dia punya ukuran ketergantungan itu didikte oleh ukuran percaya diri atau enggaknya. Lebih percaya diri, lebih apa? Lebih tidak bergantung. Oke, terima kasih. Padahal sejak kecil kita dididik supaya percaya diri, Pak Randy. Iya, tapi itulah yang dunia bilang, Pak Saudara. Itulah dunianya. Itu dia. Dan itu sudah tertanam di dalam hidup kamu bisa. Betul? Betul sekali. Kamu bisa. Itu filosofi kalau saya dunia. bisa, ngapain Tuhan Yesus, betul nggak? Itu dia. Iya. Aduh, cilaka ya. Betul, Mas Barat ini. Kan? Makanya dibilang apa? Hati-hati dengan filsafat apa tadi? Manusia dunia. Nah, filsafat dunia kedengarannya mantap kan? Mantap kan? Iya. Kalau di John 15:5 bilang apa? I can do nothing. Iya. I can do nothing. Sementara si Nika bilang just do it. Nika. Nike Om, bukan Nike, Nike. Mau make sure Pak Sudato nggak salah ngerti ya. Itu ya. Kan? Ngerti kan? Iya. Iya. Betul. Memang dunia ini you can do it. Just do it. Iya. Coba aja lebih fokus. Betul. Lebih banyak gunakan waktu belajar. Lebih itu lebih jauh dari kuasa Tuhan. Aduh. Wah. Gila. Gawat Kak Ren. Padahal kita selalu orang. Itu dia. Ayo gitu kan. Wow. Dan ini ya. Dan Tuhan Yesus ada akses kepada kuasa yang sempurna nggak? Ada. In him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Ada. Dia bisa buat batu jadi roti. Bisa. Karena dia ada iman kepada Bapa untuk dapat kuasa itu. Jadi Tuhan Yesus bisa. Ada kuasa, akses. Lalu dibilang apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. John 5:30. Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Sementara manusia yang nggak ada apa-apa, saya bisa bikin semuanya. Oh man. Jadi kenapa saya mau tekankan ini Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada akses kepada kuasa untuk bikin apa saja. Buktinya dia bisa bangkitkan Lazarus, sembuhkan orang kusta. Bisa. Iya, karena dia ada akses, ada iman. Kan dia ada iman kepada Bapa, dan iman itu memperoleh grace. Dan dia bisa lakukan apa saja. Tapi nggak pernah dia gunakan itu untuk kebutuhan pribadinya. Dirinya. Dan waktu dia lapar, itu kebutuhan orang lain atau dirinya? Dirinya sendiri. Kebutuhan diri. Yang ada kuasa, nggak mau gunakan kuasanya agar dia tetap lapar. Pak Sudato. Kalau manusia, kalau ada kuasa, nggak pernah lapar. Om Randy, Ya, ini kan. ya kalau dilihat kayak gini nih kelihatan banget kesombongan tipis-tipis yang ada di dalam diri. Waduh. Lumayan tebal Nike, bukan tipis. Kenapa Nike bilang tipis-tipis? Karena kita nggak sadar. Itu yang Nike bilang tipis itu. Karena susah kita lihat sendiri. Makanya Nike bilang tipis. Iya.
Ngerti maksudnya? Jadi waktu Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus di dalam dirinya sendiri tanpa akses kepada Bapa, sama dengan Pak Sudarto, sama dengan Maratur, sama dengan kita semua, nggak bisa bikin apa-apa yang akan disetujui oleh Bapaknya di surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Di saat Tuhan Yesus lepas sedikit pun ketergantungannya kepada Bapaknya, Tuhan Yesus akan berdosa. Tuhan Yesus berdosa. Karena dari dirinya sendiri, dia nggak bisa bikin apa-apa sesuai dengan kehendak Bapa. Nggak bisa. Manusia bisa nggak dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Apa bedanya dengan Tuhan Yesus dan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pikirkan baik-baik. Nggak ada. Tuhan Yesus dalam ketidakadaannya pernah berdosa nggak? Tidak. Saya juga sama ketidakadaannya. Bisa nggak? Juga nggak berdosa kalau gitu. Bisa. Bisa. Jadi Bisa. dari bisa untuk nggak berdosanya bisa kan? Betul? Jadi kalau dia berdosa ini bukan karena dia nggak bisanya dengan kuasa Tuhan sama dengan Tuhan Yesus kan? Betul? Jadi kalau dia berdosa jangan tuduh dia nggak bisa, benar nggak? Karena ada kuasa yang bikin sehingga kita bisa untuk tidak berdosa. Jadi kalau dia berdosa jangan bilang karena dia sama sekali nggak bisa waktu bergantung kepada Tuhan. Enggak kan? Bukan kan? Bukan. Iya. Artinya kalau berdosa karena dia nggak percaya bahwa kuasa itu bisa membuat dia nggak berdosa. Amin. Coba renungkan baik-baik. Pak Saudara coba itu. Pikir baik-baik. Iya, betul sekali. Jadi ini bukan soal bisa atau enggak. Ini soal bisa percaya atau enggak. Makanya dibilang, barang siapa ada kuasa tidak binasa tapi peroleh kehidupan kekal. Salah. Barang siapa percaya kuasa itu tidak binasa. Betul? Iya. Dia nggak bilang barang siapa ada kuasa itu. Barang siapa percaya dalam dia. Barang siapa percaya kuasa itu bisa buat kamu nggak berdosa. Kalau kamu percaya, itu kehidupan kekal. Cuma mau kasih ingat, kehidupan kekal itu nggak ada ujungnya. Nggak ada istilah kematian. Kalau di dunia ngomong mati kaget nggak? Enggak. Kaget kan? Ada orang mati. Hah? Masih mati? Kamu dari planet mana? Masih mati. Masih ada orang mati? Iya, kalau belum Tuhan Yesus datang, kamulah berikutnya, betul? Apalagi sekarang yang meninggal. Ya, Jadi ya. seperti Suddenly there. Tapi kalau kehidupan kekal masih ada nggak kata mati? Enggak ada. Tidak. Apa itu? Bilang apa itu pun enggak. Kalau itu enggak pernah muncul untuk ditanya apa itu. Iya. Itu sudah dihapus dari kosakata. Wow. Dan Tuhan Yesus buat itu. Dia nggak ada kuasanya, kelemahannya sama dengan saya.
dan dia nggak berdosa. Artinya, Bapa harap saya juga mengulang anaknya punya pengalaman di dunia ini. Hasilnya Tuhan Yesus habis itu naik ke surga. Jadi kalau saya bilang, oh nggak bisa, jawabannya gini. Kenapa nggak bisa? Saya nggak bisa. Sejak kapan diminta kamu bisanya? Sejak kapan kamu dituntut kamunya bisa? Nggak ada yang tuntut lalu bilang saya nggak bisa. Padahal itu nggak pernah menjadi tuntutan. Saya nggak bisa ambil kelas bahasa Rusia. Gagal terus. Untuk kamu punya jurusan itu bukan tuntutan kelas. Ngapain daftar kelas itu? Nah, ini perlu direnungkan. Perlu direnungkan artinya kalau saya mau kedapatan beriman, ini sudah menjadi satu dengan saya konsep ini. Bahwa saya tidak perlu berdosa kalau itu pilihan saya. Nah, saya mengerti ada 1 Yohanes 2 ayat 1 di mana jangan berdosa kalau kamu berdosa. Nah, kalaupun berdosa itu bukan karena saya mau, itu saya hilang fokus dan harus diingatkan kembali untuk fokus, bukan karena saya rencana. Tapi nggak bisa saya tetap bohong kalau ngomong, tetap nggak jujur kalau ngomong, tetap semua yang nggak benar tetap bikin. Kalau bilang, masih berjuang sih. Oh, kuasa Tuhan masih berjuang maksudnya? Oh enggak, saya masih berjuang. Ngapain berjuang? Kan harus tinggalkan dosa. Sejak kapan kamu yang diminta untuk berjuang untuk tinggalkan dosa? Sejak diajar bahwa dibilang kamu bisa Pak Sudarto dari kecil. Kalau saya nggak dapat konsep bahwa saya nggak bisa bikin apa-apa, paling kurang saya bisa hilang. Artinya semua yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai manusia, diberikan bagi setiap orang di dunia ini. Semua yang diberikan kepada Tuhan Yesus, diberikan kepada setiap manusia yang lahir di dunia ini. Sehingga kalau setiap orang percaya, seluruh dunia bukan main cepatnya menjadi seperti Kristus. Karena semua yang menjadikan Kristus bisa menjadikan manusia sama dengan Kristus. Jadi nggak ada alasan lagi untuk enggak, kecuali memang nggak mau. Artinya semua orang yang hilang karena nggak mau selamat. Bukan karena nggak bisa selamat kalau mau. Renungkan baik-baik ini, Kai. Renungkan baik-baik. Inilah kita punya renungan pagi di Indonesia. Saya bisa kalau saya mau. Siapa tadi? Alin? Iya, yang terakhir tadi yang enggak dapat, Kak. Apa yang terakhirnya saya nggak ingat lagi apa yang terakhir. Yang semua yang tidak ada alasan untuk hilang, untuk tidak kan, Kak, Oh, oke. kecuali memang mau. Iya, jadi nggak ada alasan untuk bilang untuk hilang kecuali memang nggak mau.
Mm-mm. Nggak ada alasan untuk itu. Setelah itu saya bilang apa ya? Ke orang yang mau hilang karena nggak mau nggak Oh, orang iya. yang hilang karena nggak mau selamat, bukan nggak bisa selamat. Betul, Oh, thank you. oke gitu. Ya. Jadi kalau saya hilang bukan karena saya nggak bisa walaupun mau. Kalau saya hilang karena walaupun bisa tapi saya nggak mau. Makanya kata apa? Barang siapa. Barang siapa artinya apa? Kamu pilih mau percaya atau enggak. Kalau nggak mau percaya, oke. Kalau mau percaya, oke. Jadi saya mau tutup dengan perkataan ini. Nggak ada alasan di kolong langit kenapa saya masih melayani dosa. Dan sekali lagi 1 Yohanes 2:1. Kalaupun saya berdosa itu karena saya tidak sengaja. Bukan karena saya sengaja tidak mau untuk gunakan kuasa itu untuk tidak layani daging. Nggak ada alasan. Dan kalaupun saya sedang berdosa, bisa saya itu bukan dibilang dosa karena dalam hal itu kamu nggak tahu. Dan dengan pernyataan terakhir saya, makanya saya harus bilang semua. Baca Alkitab dan Nubuat bilang ini salah, ini benar. Karena hanya saya tahu itu dosa setelah dibilang salah. Tapi kalau saya nggak pernah bilang atau baca bahwa itu dosa dan kalian bikin terus, saya yang dipertanggungjawabkan karena saya nggak bilang sehingga kalian nggak pernah tahu. Lalu kalian pun dipertanggungjawabkan, kenapa nggak cari sendiri juga? Paling kurang kita sama-sama hilang. Makanya saya akan bilang yang benar. Walaupun mungkin kalian nggak senang, tapi sejak kapan itu persoalan saya. Boleh? Boleh Pak, silakan. Iya. Mau tanya boleh Pak? Oh silakan Pak, silakan. Saya tadi mau bertanya masalah percaya diri Pak. Oh, pede. Itu kita manusia kalau nggak ada percaya diri nggak bisa survive kayaknya Pak. Jadi iya anak-anak mulai sejak lahir sudah diajar untuk percaya diri, bahkan diajar untuk singkirkan dia punya saingan. Waduh. Saking percaya dirinya. Waduh. Jadi kalau sudah tua terus kita belajar seperti ini. Waduh. Babak belur namanya. Berbalik 180 derajat. Dan apakah itu pelajaran perlu kita terapkan dalam anak-anak kita atau bahkan cucu-cucu kita yang masih balita mungkin? Apakah perlu diterapkan itu pelajaran untuk tidak percaya diri itu? Oh iya. Ya, kecuali nggak peduli mereka selamat atau enggak. Itu dia. Waduh. Oh iya. Iya. Makanya itu seri pelajaran iman. Iya, terbalik itu Pak Saudara. Iya. Itu pelajaran seri tentang iman yang kalau seri penciptaan itu sudah habis, kita mau masuk seri iman ya. Tapi itu seri iman itu, jadi seri iman itu akan menunjukkan bahwa we are nothing. Amin. Nothing. Nah, kita ambil beberapa ayat lah yang kalian sudah tahu ya. Iya. Kita ambil beberapa ayat. Kita mulai di 7:18 Roma lah. 7:18 Roma, oke. Roma 7:18. Mulai di situ lah. Ada beberapa. Hanya mau kasih tunjuk bahwa apa yang saya bisa buat yang berkenan di hadapan Bapa? Itu pertanyaannya. Tapi nanti kalau masuk pelajaran beriman, akan di kelas berat nanti, oke. 7:18 Pak, sudah tolong baca lah. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Oke. Jadi Pak Sudarto dibilang di dalam aku. Di dalam kamu atau dalam saya? Yang mana Pak Sudarto?
ayat bilang di dalam saya atau di dalam kamu? Dalam saya. Oke, saya. Di dalam diri orang lain atau di dalam diri saya? Dalam diri saya. Kalau dalam diri saya nggak ada yang baik, apa daripada diri yang saya bisa percaya dan? Iya. Apa saudara? Enggak ada nothing. Jadi kalau bilang percaya diri, yang saya percaya ialah nggak ada yang baik. Iya. Percaya akan ketidakbaikanmu. Persis. Itu kata lainnya PD. Itu ya PD ya. Oh man. Dan kalau saya percaya diri nggak bisa buat yang baik. Artinya untuk saya tekankan untuk percaya diri, saya hasilkan orang yang tidak baik. Iya. Persis. Itu dia. Iya. Aduh, luar biasa. Oke, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 ya, sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Wah. Ada pengecualiannya di sini atau enggak ada? Aduh, nol besar. Oke. Jadi tadi enggak ada di dalam diri saya yang saya bisa percaya. Iya. Kalau bilang oke, artinya saya enggak percaya diri. Saya enggak percaya diri. Saya enggak pede, tapi saya pede. Iya. Nah, pastor bilang, apa ini pede tapi enggak pede? Saya enggak pede, tapi saya masih pede. Iya. Apa enggak pedenya? Saya enggak percaya diri. Apa pede-ianya? Saya percaya dia. Jadi saya enggak percaya diri, saya percaya dia. Percaya dia. Waktu dibilang dia, semua selain kamu pun sama dengan kamu. Iya, Ya? iya. Betul, betul. Jadi oke, saya enggak percaya diri. Paling kurang saya bisa percaya selain saya. Lalu yang Pak Sudarto baru baca, Roma 3, semua selain kamu sama dengan kamu. Artinya siapa dan selain saya dan saya yang saya bisa percaya? Saya nggak bisa percaya diri, saya nggak bisa percaya siapa saja selain saya. Nggak ada. Jadi untuk PD itu 2 kali. Jangan pede-pede. Jangan percaya diri, jangan percaya dia. Siapa dia? Siapa saja selain diri. Itu dia. Kan? Dan dia pun nggak boleh percaya saya pun nggak percaya dia. Nah, coba kita lihat, kita tutup sini. Kita kembali ke Roma 7. Roma 7. Ini harus renungkan. Kita tahu kita udah sering ayat ini, tapi apa gunanya sering ke ayat ini ya? Kalau benar-benar nggak melekat di setiap sel-sel kita kan. Oke, Roma 7. Pak Sudarto tolong baca ayat 19. Ayat 19, Roma 7. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu percaya diri dan percaya orang lain. Iya. Nah, ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang dalam saya lah yang mendikte apa yang keluar dari dalam saya. Dosa. Kalau dalam saya dosa, pas ditarik keluar cuma apa keluarnya? Dosa. Jahat. Itulah kalau percaya diri.
Gitu. Itulah percaya diri. Iya. Nah, ayat 21. 21. Demikianlah aku dapat hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi pas dapat firman Tuhan, duh, saya mau berbuat yang baik kah? Rupanya saya nggak bisa berbuat baik. Saya mau berbuat baik kah? Saya dapat hukum, kan firman Tuhan. Oke, saya mau berbuat baik. Kalau diri bilang apa? Saya nggak tertarik untuk buat itu. Saya yang menentukan kamu buat apa. Ngeri. Jadi waktu hukum datang, oh baik, saya mau bikin. Dalam diri bilang, saya nggak tertarik untuk bikin itu. Saya mau buat yang lawannya. Karena saya yang mendikte kamu buat apa, bukan kamu. Budak nggak kita, Pak Saudara? Budak sekali. Budak. Sudah berdaya. 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Jadi saya pengen bikin, betul. Tapi jangan harap akan dibikin oleh yang di dalam saya. Karena yang di dalam saya benci yang saya ingin bikin. Dan saya punya Tuhan, bukan yang saya pengen bikin. Saya punya Tuhan adalah yang saya sebenarnya nggak mau bikin, tapi nggak ada daya untuk tidak bikin. Amin. Ya, persis. Tidak membikinnya. Betul sekali. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi waktu saya pengen dalam pikiran saya mau buat yang baik. Oh, saya mau buat baik. Langsung di dalam saya berontak. No. Kamu nggak akan bikin itu. Dan kamu akan bikin sesuai dengan yang kita kehendaki. Karena kita adalah Tuhan kamu. Bukan keinginan kamu. Wow. Itulah yang sering terjadi, Pak Ren. Itu dia. Iya ya. Persis. Pak Di situ, Pak Koksan. Ini dia. Ini manusia berdosa seperti ini. Dan Tuhan Yesus datang dalam kondisi saya. Dan dia selalu buat yang dagingnya tidak mau buat. Saya mau ulang lagi. Dia selalu buat bertentangan dengan yang dia terima yang diturunkan mulai dari Adam. Tapi tadi katanya nggak bisa. Tuhan Yesus bisa. Oh, dia Tuhan Yesus. No. Dia Tuhan Yesus bagi manusia dalam kelemahan manusia. Kenapa dia bisa, Dan? Tahu kenapa dia bisa? Karena dia bilang apa? Bergantung. Saya mau buat yang benar dan saya percaya kuasa Bapakku akan menyanggupkan saya untuk buat yang benar sehingga saya tidak perlu buat yang daging ingin untuk buat. Artinya di saat saya percaya ada Tuhan yang baru, yang lebih berkuasa dari Tuhan yang lama. Sehingga Tuhan yang baru ini lah yang mendikte kamu bikin apa kalau kamu percaya Tuhan baru ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat Tuhan baru, betul? Iya. Bukan main gampangnya, Pak Saudara. Ini adalah jawaban paling gampang dan banyak orang nggak tahu jawabannya. Bagaimana dapat Tuhan baru? Bilang gini, Tuhan, saya nggak mau lagi hidup didikte Tuhan lama. Saya mau berikan semua pelanggaran saya, hasil pelanggaran saya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Dan berdasarkan kuasa Tuhanlah saya mau hidupnya. Dan dengan kuasa Tuhan yang baru ini, dengan kuasa itu saya akan gunakan untuk menyangkal Tuhan yang lama yang sudah tidak sekuat Tuhan yang baru saya. Makanya penting sekali yang kita sudah belajar, kita selalu cari lingkaran teman yang
sepaham, setujuan, dan seiman. Amin, amin. Karena pengaruh teman itu bisa saja bilang, kok kamu nggak bikin begitu sih? Aneh kamu jadi teman kita. Dan gara-gara itu saya malu untuk mengakui Kristus. Saya harus melayani Tuhan yang tidak lebih kuat hanya untuk menyenangi teman saya. Bukan main. Artinya saya punya teman, saya izinkan untuk taklukkan kuasa Tuhan. Pusing amat kehilangan dampingan surga. Yang penting saya punya teman yang cinta dunia, enggak. Tolak saya sebagai temannya. Marah. Not good. Not good. Waduh, terima kasih banyak, Pak. Itu kuncinya, luar biasa. Tante Marja. Ya. Ya, kita cuma mau layani ya. Umpama kita punya teman dan kita mau layani, tapi dia melayani daging. Dan akhirnya di pelajaran pagi ini kita menolak hidup yang kekal. Aduh, ngeri banget ya. Hanya untuk menyenangkan teman yang cinta daging. Iya. Aduh, ngeri banget itu. Kita renung-renungkan ya. Kita mesti pilih teman yang benar-benar ya boleh menuntun kita lebih andalkan Tuhan ya. Kalau kita salah teman, aduh, sangat mengerikan ini. Ya. Hilang hidup kekal. Bukan main. Tante Marcia tahu nggak? Tante Marcia tahu nggak bahwa teman saya bisa saja saya nggak pernah ketemu. Betul. Nah, saya mau kasih contoh Tante Marcia. Nah, gimana teman nggak pernah ketemu, betul? Nggak bisa. Bisa Tante Marcia, bisa sekali. Bisa kan? Karena prinsip teman itu saya selalu mau menyenangi teman saya, betul? Ya. Lebih dari segala-galanya, betul? Ya. Itu prinsipnya. Prinsip teman itu saya selalu mau menyenangi teman saya lebih dari segala-galanya. Itu prinsip teman. Makanya namanya teman. Kalau enggak itu musuh. Kalau musuh saya enggak mau saya senangi sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau teman, saya selalu mau kamu yang disenangi di atas segala-galanya, apapun yang saya harus kompromikan. Itu definisi teman. Nah, mau contohnya Tante Marcia? Mau. Teman yang nggak pernah ketemu? Ya. Saya bisa menyenangi teman saya yang saya nggak bertemu di akhir zaman, namanya melalui sosial media. Seperti kita ini, Kak. Sosial media itu saya nggak pernah ketemu siapa saja yang senang disenangi lihat saya. Siapa saja di seluruh dunia bisa senang lihat saya, walaupun saya nggak tahu siapa mereka. Saya hidup untuk senangi orang lain sekalipun saya nggak pernah ketemu. Iya. Betul, Randy. Oh, itu dia ya, sosial media. Mau nggak orang-orang yang kamu senangi itu benci kamu? Pilihan lawannya senang benci. Bukan berarti cuma itu pilihannya. Tapi saya mau bilang, mau nggak semua orang yang kamu senangi sekarang benci kamu? Bilang mau lah, saya kasih contohnya. Iya. Mau. Semua orang di dunia, saya akan kasih tunjuk firman Tuhan. Dan semua yang teman yang senang sama saya langsung benci saya. Karena sekarang yang saya tampilkan adalah Kristus. Amin. Boleh kita? Iya. Jadi ya. Boleh kan? Betul, Desi. Kalau menunjukkan firman Tuhan di sosial media itu jangankan teman, dia punya logaritma
Iya. robot juga langsung ban kita Itu deh. maksud saya, jadi itu maksud saya seluruh dunia. Aduh, kan main ya. Branding. Jadi yang saya tampilkan siapa? Jawabannya tergantung. Mereka mau senang kepada saya atau kepada Kristus. Itulah jawabannya. Iya. Cuma itu pilihannya. Kelihatan aja. Betul. Makasih Randy. Mantap. Oke, sampai situ dulu guys. Boleh ya? Ingin lama lagi. Kenapa Pak Anto? Punya pengen lama lagi nih karena ini saya masih ingin dalami ini, jadi saya ingin apa ya? Ini kayaknya nggak cukup waktu. Nanti disambung. Kalau nggak cukup kayaknya biasa itu bunyinya begitu. Sebab saya takut ini menjadi renungkan baik-baik. Silakan Bang, gimana? Ya takut ini memang benar sekali. Jadi apalagi yang tadi disebut ini ya tentang percaya diri, dan bisa juga kita percaya dengan orang lain di luar diri kita itu. Apalagi itu sama. Ya, PD. Saya banyak sekali dicekok kayak buku-buku kayak Think Big kayak gitu kan dulu itu, waduh ngeri. Aduh. Norman Peale kayak gitu, aduh itu kan ternyata filsafat dunia itu. Iya. Jadi takut sekali kalau itu menjebak saya di akhir zaman ini. Terima siapa kasih. namanya? Norman siapa? Norman apa itu loh yang dulu berpikir berjiwa besar seperti itu kan. Itu Donald Trump punya advisor, spiritual advisor. Norman Peale. Kita udah belajar kan pelajaran itu, ingat? Dan itu sudah masuk ke novel kayak gitu. Pak Anto, dia 32nd Mason degree. Waduh. Tingkat tertinggi Mason, Norman Peale. Spiritual advisor yang sangat dikasihi oleh Donald Trump. Aduh. Makanya ada Rich Dad Poor Dad. Father Rich. Aduh. Kita udah belajar itu kan, ingat pelajarannya? Iya. Lumayan. Jadi begitulah ya. Jadi renungkan karena ini renungan. Saya mau sekarang morning worship hanya direnungkan saja. DBS nggak akan campur baru dengan morning worship lagi. Morning worship hanya renungkan ayat-ayat. DBS. Oke? Gitu aja. Iya Kak Randy, soalnya gawat ini. Kita selama ini selalu kasih ini kan, ayo semangat, kamu pasti bisa. Nah, di grup keluarga aja mungkin saya sudah salah. Ayo. Gitu kan, selalu kita kasih ini. Rupanya itu bahasa kita itu kemungkinan besar dari pelajaran ini membuat mereka percaya diri gitu loh Kak. Ya, iya kan? Walaupun bisa saja bukan itu niatnya kan? Bisa saja mungkin bukan niat. Iya, benar. Ada yang dibilang tipis-tipis. Iya, ini perlu dipikirkan berat ini Kak. Nike punya tipis itu. Aduh. Oke? Thank you Kak Randy. Mantap. Dan terima kasih Ibu Rima untuk bilang harus direnungkan, pikirkan yang berat. Karena ini namanya renungan pagi untuk kalian. Makanya harus direnungkan, betul? Iya Kak. Bukankah dia punya PW adalah renungkan? Iya. Iya persis. Renungkan, Pas. kan? Bobby, renungkan kan? Renungkan? Iya. Renungkan, Iya, betul, kan? renungkan. Iya. Urutannya kan. Renungkan dengan catatan tembuskannya dulu, betul Ibu Rima? Iya, betul sekali. Oh, Stan, bagaimana? Password ke password ini. Itu dia. Iya. Udah link semua ternyata. Iya, Kak. Mantap. Ibu Esther angkat tangan terus. Oh, terima kasih Marator. Ibu Esther. Ini saya suka Marator, selalu kasih ingat saya kalau lupa ini. Thank you Marator. Iya. Oke. Ini Kak, apa namanya yang tadi pertanyaan Pak Sudarto yang mengenai percaya diri dari kecil sudah ditanamkan kan gitu. Itu salah satunya adalah ini pengalaman saya ini gitu kan. Tadinya saya waktu masih kecil-kecil itu nggak rayakan ulang tahun gitu kan. Terus ada saudara bilang itu harus dirayakan itu ulang tahun gitu.
supaya anak itu percaya diri gitu kan. Waduh, Akhirnya bukan main. Iya itu, akhirnya sempat saya raya-rayakan, tapi waktu SD saya nggak mau rayakan lagi waktu itu. Jadi kalau ada di sekolah rayakan ulang tahun, itu di McDonald, di apa saya ajak pulang, ayo pulang gitu. Jadi itu apa namanya? Itu membuat kita jadi sombong. Kalaupun kita mau rayakan ulang tahun, Pak Sudarto, kita dibilang Alkitab undanglah orang-orang miskin yang nggak ada membawa hadiah-hadiah yang membalas, ataupun di yatim piatu kita buat di situ. Itu gitu, kalaupun gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi memang itu kata-kata percaya diri saya ingat sekali itu ditekankan gitu. Tapi saya sadar lama-lama, aduh, saya nggak mau lagi saya bilang gitu waktu SD mereka, saya bawa mereka kan jemput pulang, saya bawa pulang, nggak mau. Selalu ada perayaan-perayaan itu ulang tahun dan bawa hadiah-hadiah gitu. Itu aja Kak. Masuk McD lagi ya? Masuk McD. Iya, masuk McD lagi. Kalau kalian bilangnya McD ya, kalau di sini bilangnya Mickey D. Oh, Mickey D. Anyway, tapi yang Esther tadi bilang, tadi lagi nih ya. Hari ulang tahun dan hari Natal. Iya. Adalah hari diri. Nah, kenapa? Karena paling kurang sekali setahun sayalah sorotan keluarga teman undangan saya, dan saya didatangi dengan hadiah-hadiah. Lalu menjadi sorotan, lilin bertambah setiap tahun, saya tiup, semua lihat saya, semua foto saya, semua video, semua bilang selamat. Dan waktu semuanya sudah pulang, down, langsung sepi. Aduh, Jadi salah. hari ulang tahun itu diangkat, pas semua pulang langsung bahasa Inggrisnya bilang the blues, langsung rasa sunyi, langsung down banget ya. Dia nggak bisa tunggu untuk hari raya lagi karena di saat itu dia disanjung tinggi. Bukankah Natal juga? Kalau kamu berbuat baik, Santa akan datang. Kalau kamu berbuat baik, artinya Santa nggak pernah datang dong, karena kamu nggak bisa berbuat baik, betul? Dan kalau kamu berbuat baik, setan maksudnya Santa akan datang, betul? Sejak kapan kamu bisa berbuat baik? Jadi sudah lama kita, nggak ada birthday lagi. Nggak ada, finish, done. Nggak mau lagi. Saya nggak, apalagi orang tua. Tuh anak itu pestanya gede. Saya kan cinta anak saya harus lebih gede dari dia dong. Waduh, cilaka. Walaupun kita udah nggak ada lagi sini kan, tapi saya bisa lihat. Iya, nggak ada. Saya bisa lihat itu ibu-ibu saling menyaingi ibu yang lain. Anaknya lah dikorbankan untuk ibunya punya ambisi. Wih. Anyway, sampai gitu silahkan merenungkan guys. Silahkan. Nanti kuisnya dipretelin ya kalau mau analisa pertanyaannya, walaupun cuma satu aja. Pak Sunarto cuma siji. Masih ingat bahasa Jawa Pak Rendi. Iya, cuma siji. Iya. Ya, cuma satu aja kok yang ditanya. Jadi analisa. Kalau dibilang lihat siapa dia punya subjek. Subjeknya siapa? Saya. Siapa saya? Nih, artinya kalau bukan saya, bukan subjeknya. Oke, siapa? Kalau sudah begitu, baru coba jawab. Jangan, ini jawabannya. Belum tahu apa yang ditanya, betul? Coba. Kalian lebih biasa itu kan? Lebih biasa. Oke, sampai situ ya. Mantap. Oke, sampai ketemu nanti. Bobby, boleh closing prayer, Bobby? Thank you, Bobby. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Bapa saja yang memberikan kami renungan di pagi ini. Mana ini adalah
kebutuhan makanan yang sangat padat, dan walaupun waktunya singkat, tapi Tuhan berikan kami waktu untuk kami benar-benar renungkan, ya Bapak, akan pelajaran ini. Dan ini adalah makanan yang sangat kami butuhkan bagi orang yang menyadari kebutuhan bahwa dia tidak ada apa-apanya dan tidak ada baiknya. Terima kasih Tuhan, di waktu-waktu yang singkat ini Tuhan masih selalu ingatkan kami, memberi kami makanan. Dan kami pun tetap perlu continue untuk selalu belajar akan firman Tuhan, dibentuk, dan terus berpengharapan. Kami mau lanjut nanti di DBS, dan sebelumnya kami mempersiapkan hal yang kami perlu siapkan secara jasmani, dan kami percaya Tuhan akan take care semua yang kami butuhkan dalam kehidupan jasmani ini, untuk kami bisa terus menikmati firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami mengucap syukur juga ada orang-orang di akhir zaman yang Tuhan tunjuk untuk menyiapkan makanan rohani yang begitu bernutrisi dan padat sekali untuk kami. Tuhanlah yang membalasnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesama kami manusia, tapi Tuhanlah dari surga yang membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan apa yang dibutuhkan, baik kebutuhan spiritual dan natural. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Bobby. Yang Kasih Bobby. Bobby. Kasih Randy. semua. Semua. Thank you Bobby. Kaca. Bye-bye. Lina, Rebel, nanti lakukan nanti ya. Bye deh. Bye bye. Terima kasih Pak Respondet. Bye bye. Halo Oma, Dadah. Bye.